Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Marla. Hari ini Ibu Marla akan membahas bahasan selanjutnya, yaitu teks eksposisi. Di kelas 10, setelah kalian belajar mengenai teks laporan hasil observasi, kalian akan belajar mengenai teks eksposisi. Oke, silahkan lanjutkan. Kita lihat dulu pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang memaparkan informasi untuk menambah pengetahuan pembaca. Informasi yang disampaikan cenderung singkat, padat, dan akurat. Itu pengertiannya. Jadi, teks eksposisi itu biasanya informasi supaya nambah pengetahuan pembaca, tapi disampaikannya singkat, padat, dan akurat. Selanjutnya, tujuan. Apa sih tujuan penulisan teks eksposisi itu? Tujuannya adalah menjelaskan informasi atau pengetahuan dari penulis berdasarkan fakta sebenarnya agar menambah wawasan atau pandangan pembaca. Lagi-lagi menambah informasi, menambah wawasan. Itu tujuan penulisan teks eksposisi. Selanjutnya, ada ciri-ciri teks. Ada 4 ciri teks. Yang pertama, teks eksposisi bersifat objektif, sesuai kebenaran dan tidak memihak. Yang kedua, menyampaikan informasi atau pengetahuan secara singkat, jelas, padat, dan lugas, berbahasa sesuai ejaan. Karena teks eksposisi ini adalah berupa informasi, biasanya memang harus objektif berdasarkan fakta, dan kata-katanya pun harus dengan bahasa yang baku. Selanjutnya, ada isi informasi atau pengetahuan mengandung unsur apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, di mana. Karena ini membahas fakta, jadi kita singkat saja isi informasinya itu mengandung adik Simba. Adik Simba itu singkatan apa, di mana, siapa, mengapa, bagaimana, gitu ya. Karena berisi fakta boleh dalam teks itu mengandung unsur adik Simba ini. Kemudian ciri yang terakhir ada informasi atau pengetahuan berdasarkan kondisi sebenarnya, bersifat faktual, fakta. Ya, karena di teks eksposisi ini kalian akan membahas fakta dan opini, membedakan apa itu kalimat fakta dan apa itu kalimat opini. Ya, karena memang teks eksposisi ini bersifat faktual. Ciri utama kalimat fakta itu biasanya berupa angka dan yang telah terjadi, yang sudah, telah, itu ciri kalimat fakta. Tapi kalau opini itu masih akan, belum terjadi. Itu bedanya ya, fakta dan opini, kalimat fakta dan kalimat opini. Kalau opini akan, jadi belum terjadi, tapi kalau fakta sudah, telah, ya, dan benar-benar sudah terjadi. Itu kalimat fakta dan opini yang ada di teks eksposisi nanti. Kemudian ada struktur teksnya. Kita lihat ada tesis, biasanya menyampaikan pendapat-pendapat awal-awalnya oleh si penulis, ada argumen, alasannya kenapa berpendapat seperti itu, dan ada penegasan ulang. Ya, di akhir itu ada penegasan ulang kenapa si penulis akhirnya menegaskan kembali bahwa dia memberikan pendapat A gitu. Itu ada di penegasan ulang. Ya, itu struktur teks. Yang paling penting di pembelajaran teks eksposisi itu yaitu membedakan kalimat fakta dan kalimat opini. Paham ya teman-teman? Baik. Terima kasih sudah menyaksikan sedikit paparan mengenai teks eksposisi. Jika ingin ditanyakan, silahkan kalian bisa komen di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel YouTube Marla Erika Rifani. Terima kasih.